Lari pagi bareng Ani, balik lagi di channel ini. Oke, nah kalau sebelumnya kita sudah membahas apa itu logaritma dan sifat-sifat logaritma, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggambar, bukan ya? Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggambar grafik fungsi logaritma. Oke, nah jadi sebelumnya coba kita ingat kembali kenangan bersama. Nah, coba ingat kembali bagaimana cara menggambar grafik fungsi di eksponen. Nah, cara-cara menggambar grafik fungsi di eksponen itu hampir sama dengan di logaritma. Jadi, yang pertama yang harus kita siapkan itu adalah nama kertas. Jadi kertas, jadi di sini yang dipakai kertas ya, kertas grafik. Jadi kertas grafik. Nah, jadi di sini skalanya udah ada, jadi kotak-kotaknya sudah ada ya, jadi untuk menentukan jarak antara angkanya dengan mudah. Kemudian jangan lupa juga ini namanya penggaris scroll ya. Berikutnya ada ini namanya pulpen ya, kita gunakan pen. Terakhir yang perlu dipersiapkan adalah ini. Jadi kalian perlu mempersiapkan hati dan pikiran yang jernih supaya nanti gambarnya nggak mencong ya. Oke, jadi itu aja untuk penjelasan sebelum kita menggambar grafik fungsi logaritma. Biar nggak bingung gimana cara menggambarnya, let's check this out. Oke, nah kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menggambar grafik fungsi logaritma. Nah, pertama kita ingat kembali untuk bentuk umumnya kemarin ya, itu Y sama dengan A log X, itu sama juga dengan X sama dengan A pangkat Y. Nah, jadi kalau kalian lupa, balikkan aja ke bentuk pangkat atau bentuk eksponen. Jadi kalau ada Y sama dengan A log X, berarti A pangkat berapa, ya kan, A pangkat berapa supaya X, nah ini dia. Jadi kalau lupa kemarin contohnya 2 log 8 sama dengan 3. Nah, jadi 2 pangkat berapa supaya 8. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, nah misalkan contohnya di sini kita mau menggambarkan grafik Y sama dengan 2 log X. Nah, jadi kalau kita mau menggambar grafik logaritma dengan fungsinya Y sama dengan 2 log X. Nah, nanti di sini yang kita ganti itu yaitu nilai X-nya atau domainnya ya. Di sini numerusnya itu X, jadi domainnya itu kita ganti-ganti nilai X-nya. Nah, triknya yang pertama, kalau kita nanti mau mengganti nilai X-nya, usahakan dia yang dengan bilangan pokok 2. Nah, jangan yang sembarangan nanti, jadi harus kita pikirkan juga untuk nilai X-nya. Jadi yang kelipatan 2 seperti 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Kemudian yang seper-seper misalkan 1/2, 1/4, 1/16, 1/32. Nah, jadi seperti itu. Supaya memudahkan kita untuk menentukan nilai Y-nya. Nah, bagaimana kalau misalkan sebarang kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Bisa pakai kalkulator lagi. Jadi kita ambil yang memudahkan kita aja, jangan yang sulit-sulit. Nah, misalkan yang pertama kita ambil titik X-nya. Ini untuk yang pertama X-nya kita ambil misalkan 1/4 ya. Misalnya 1/4. Nah, berarti kan ini menjadi fungsinya itu Y sama dengan 2 log 1/4. Nah, 2 log 1/4 berarti 2 pangkat berapa supaya 1/4. Nah, kalau bingung lagi, kita ubah ke bentuk pangkat ini, 1/4-nya berarti 2 log 2 pangkat minus 2. Nah, ya 1/4, 2 pangkat 2 kan kita naikin jadi minus ya. Ingat kembali di sifat-sifat eksponen. Nah, jadi ini sama dengan ya 2. Oh, sorry ya, minus 2. Jadi minus 2 untuk yang pertama. Kemudian yang kedua kita ambil setengah. Maka di sini Y-nya
sama dengan, nah, 2 log 1/2 sama dengan 2 log 2 pangkat minus 1. Nah, 2 pangkat minus 1 berarti minus 1, ya kan? 2 pangkat berapa supaya dia 2 pangkat minus 1, berarti kan min 1. Kemudian kita ambil X-nya sama dengan 1. Maka Y-nya sama dengan 2 log 1. Nah, 2 log 1 berarti kan 2 pangkat berapa supaya 1? Berarti 0. Oke, nah berikutnya kita ambil X-nya sama dengan 2, maka di sini fungsinya menjadi Y sama dengan 2 log 2. Nah, 2 log 2, 2 pangkat berapa supaya 2? Berarti 2 pangkat 1. Kemudian kita ambil lagi X-nya sama dengan 3, jangan ya, kita ambil 4, karena nanti 2 pangkat berapa supaya 3 kan pusing sendiri jadinya. Berarti Y sama dengan 2 log 4. Nah, 2 log 4 berarti 2 pangkat berapa supaya 4. Nah, 2 pangkat 2. Kemudian kita ambil lagi X-nya sama dengan 4, 5, enggak ya, 6, 7, nah 8. Maka Y-nya sama dengan 2 log 8 sama dengan, nah 2 pangkat berapa supaya 8? 2 pangkat 3. Nah, cukup ya. Jadi kita ambil domainnya atau nilai X-nya tadi, kita mulai dari 1/4 sampai 8. Nah, supaya memudahkan kita buat dulu kotaknya seperti di fungsi eksponen, supaya memudahkan kita dalam menentukan nilai X dan Y-nya. Kita gambar dulu untuk kotaknya. Oke, nah tadi tinggal kita isi kotak-kotaknya. Berarti kalau kita ambil tadi X-nya 1/4 di sini ya, kita mulai di sini 1/4. Maka nilai Y-nya, nah Y-nya yang di sini, yang di ujung berarti minus 2. Kemudian kita ambil X-nya 1/2 ini, maka Y-nya kita peroleh di sini minus 1. Nah, selanjutnya kita ambil X-nya 1, maka kita peroleh Y-nya di sini 0. Berikutnya X-nya 2, kita peroleh di sini Y-nya 1. Kemudian X-nya 4, kita peroleh Y-nya 2. X-nya 8, kita peroleh Y-nya 3. Ini dan seterusnya ya. Kita ambil seterusnya. Nah, setelah kita tulis titik-titiknya di sini di kotak ini, kemudian tinggal kita gambar di Cartesiusnya. Nah, kita gambar dulu ya. Kita buat dulu sumber. Oke, nah jadi karena di sini aku pakai kertas grafik ya, kertas grafik. Jadi di sini udah ada kotak-kotaknya. Tinggal kita sesuaiin aja untuk skalanya, untuk angkanya kelang-kelang berapa kotak gitu. Di sini aku pakai 2 kotak. Jadi untuk 2 kotak itu satu ya, satu skala, jaraknya satu begitu. Nah, jadi di sini jarak antar setiap angka itu pakai 2 kotak. Jadi ini 1, kedua itu jaraknya 2 kotak, kemudian 2 ketiga 2 kotak. Nah, jadi disesuaikan aja sesuai nilai X yang kita ambil. Kalau X-nya misalkan terlalu kecil, nah ambil aja kotaknya yang besar, misalkan untuk jarak antar satu angka misalkan sampai 4 kotak gitu. Nah, sesuaiin aja ya.
Oke, nah di sini karena tadi aku pakai kertas grafik ya untuk menggambar grafiknya. Jadi di sini untuk penentuan skalanya atau jarak antar angkanya itu aku pakai dua kotak. Nah, jadi sesuaiin aja sesuai angka yang kita ambil. Kalau terlalu kecil ya bisa ambil aja 4 kotak antar angkanya. Tergantung berapa angka di domain yang kita ambil. Nah, jadi kalau terlalu kecil kali ya ambil aja kotaknya agak besar supaya memudahkan kita dalam menggambarnya. Jadi di sini aku pakai dua kotak. Nah, untuk pertama kita hubungkan titiknya untuk seperempat dengan minus 2. Berarti X-nya seperempat ya. X-nya seperempat, Y-nya minus 2. Nah, seperempat berarti ini kalau di sini 0, ini 1 berarti tadi kan 2 ya. 2 kotak berarti kita bagi 2, 1 ya di sini. Berarti kita bagi 2 di sini setengah. Ini 1/2. Berarti seperempatnya antar 0 dan setengah itu kita bagi 2 lagi. Nah, di sini. Nah, itu Y-nya sama dengan minus 2. Berarti kita hubungkan ke minus 2. Tarik ke bawah ya. Ke bawah. Karena Y-nya minus. Nah, di sini. Berarti ini titik seperempat, minus 2. Kemudian yang kedua setengah. Setengah berarti tadi di sini ya. Di antara 0 dan 1. Itu di minus 1. Tinggal kita tarik ke bawah. Ini. Nah, kita lanjut untuk X-nya 1, Y-nya 0, berarti di sini pas di angka 1 ya. Kalau 1,0 berarti di pas X-nya di 1. Kemudian berikutnya yang X-nya 2, Y-nya 1 nih ya, Y-nya 1 berarti naik ke atas kita ke 1. Di sini nah satunya kita. Nah, di sini ketemunya titik 2,1. Kemudian X-nya 4, Y-nya 2, 4 naik ke atas ya, kedua. Ini duanya. Oke, di sini. Nah, berikutnya X-nya 8, Y-nya 3. X-nya 8, Y-nya 3, kita tarik ke atas ya. Jadi kalau pakai kertas grafik udah. Oke, nah jadi ketika sudah kita hubungkan antar titiknya, tinggal kita tarik garisnya ya. Nah, untuk menarik garisnya sama seperti di eksponen, itu melengkung ya, melengkung antar titik-titiknya, ini melengkung ya. Nah, jadi seperti ini untuk grafik fungsi logaritma dengan fungsi Y sama dengan 2 log X. Jadi harus melengkung ya. Oke, nah yang berikutnya kita akan menggambar grafik fungsi logaritma. Ini contoh yang kedua. Kita mau menggambar grafik fungsi logaritmanya itu Y sama dengan 1/3 log X. Nah, jadi kita pakai di sini basisnya itu bentuk pecahan 1/3. Nah, jadi untuk nilai X-nya itu kita sesuaikan juga sama seperti di contoh yang pertama tadi. Jadi jangan sampai menyusahkan diri kita sendiri. Jadi kalau 1/3 ya pakai aja kelipatan-kelipatan 3. Seperti 3, 9, 27 dan seterusnya. Kemudian kalau yang 1/1 berarti 1/3, 1/9, 1/27 dan seterusnya. Jadi yang seperti itu ya. Jangan yang menyulitkan kita seperti 1/4, setengah, 1/8 itu jangan. Karena di sini basisnya kita pakai 1/3. Jadi untuk penyelesaiannya di sini bisa kita mulai untuk yang pertama, X-nya kita ambil 1/9 aja ya. Nah, nanti 1/27 terlalu kecil sekali, susah menggambarnya nanti. Berarti ini Y-nya sama dengan 1/3, ini log 1/9. Jadi kalau kalian lupa cara mencarinya, kita ingat kembali di sifat logaritma yang bentuk pecahan itu ya, bentuk pangkat ya, bentuk pangkat. Berarti ini pangkatnya kita majuin ke depan, berarti ini minus 2 per minus 1, ini 3 log 3. Nah, minus 2
per minus 1 berarti 2 bagi 1 hasilnya 2. Ini positif ya. Nah 3 bagi 3 log 3 itu 1 berarti 2 kali 1 2. Nah berarti untuk X nya 1/9, Y nya itu sama dengan 2. Nah berarti untuk X nya 1/3. 1/3 ya, jangan 1/6 atau 1/8 lagi. Nah nanti susah sendiri. Ini 1/3 log 1/3. Nah 1/3 log 1/3 hasilnya 1. Lanjut untuk X nya 1, jangan 0 ya, 1. Maka Y nya sama dengan 1/3 log 1, berarti sama dengan ini 0. Jadi 1/3 pangkat berapa supaya 1 kan 0. Jadi setiap yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Ingat di sifat di eksponen ya. Lanjut untuk X nya 3, maka Y nya sama dengan 1/3 log 3. Nah ini kalau lupa lagi kita ingat di sifat logaritma yang bentuk pangkat lagi, berarti ini kan 3 pangkat min 1 ya. Ini log 3, berarti ini sama dengan min 1. Berarti kalau X nya 3, Y nya min 1. Kemudian yang kita ambil X nya 9, nah maka Y nya sama dengan 1/3 log 9. Nah jadi kalau tadi ini 3 min 1, berarti kalau 9 berapa? Min 2 ya. Jadi seperti itu, dan seterusnya untuk 27, 81 dan seterusnya ya. Ini kita ambil sampai 1/9 sampai 9 aja. Nah, untuk yang 1/27 sama 27 nanti besar kali ini grafiknya ya. Nah jadi setelah kita tentukan titik-titiknya, bisa kita buat di kotaknya ya nanti untuk memudahkan kita dalam menggambarnya. Nah, tinggal kita isi kotak-kotaknya untuk nilai X dan Y nya dari sini tadi ya. Jadi yang pertama tadi X nya 1/9, X nya 1/9 itu kita peroleh Y nya 2. Lanjut untuk X nya 1/3, Y nya di sini 1. Kemudian X nya 1 kita peroleh Y nya 0. Kemudian X nya 3, Y nya min 1, 3 min 1, X nya 9, Y nya min 2, nah ini dan seterusnya. Berarti kalau nanti 27 min 3 ya, 27 min 3, 81 min 4, ini juga min, kalau 1/27 berarti 3, 1/81 berarti 4 gitu ya. Jadi bisa kita sesuaiin aja angkanya, jangan sampai gambarnya sampai habis 1 kajang nanti ya. Oke, nah tinggal kita gambar. Gambar grafik fungsi logaritmanya. Nah, jadi di sini aku pakai untuk jarak antar angkanya itu 3 kotak ya. Jadi antar 0 ke 1 3, 1 ke 2 3, 2 ke 3 3, nah 3 ke 4 itu 3. Nah, supaya memudahkan kita dalam menggambarnya, karena ini angka yang kita ambil kan kecil-kecil sekali ya, 1/9, 1/3, berarti kan ini 0,11, ini 0,333 kan gitu. Jadi aku pakai 3 kotak untuk skalanya atau jarak antar angkanya. Nah, jadi yang pertama kita ambil untuk X nya 1/9. Nah, di sini X nya 1/9 berarti 0,11. Nah, jadi aku bagi 2 dulu. Untuk 0 ke 1 dibagi 2 berarti kan tadi 3 ya, 3 kotak berarti 1,5, 1,5.
Nah, di sini untuk 0,5. Ini 0,5, berarti kalau 0,1 ini kita bagi 5 lagi ya. Kita bagi 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini. Dan di sini untuk 1/9. Nah, Y-nya itu 2, positif, berarti kan ke atas dia. Ke atas. Nah, ini karena pakai kertas grafik jadi udah ada garisnya ya. Jadi nggak mudah kita dalam menentukan posisinya. Kemudian yang kedua X-nya 1/3, berarti tadi di sini 0,1. Berikutnya X-nya 1/3. Nah, jadi tadi di sini 0,1, berarti 0,3 ini 1, 2, 3. Nah, di sini ya. Di sini kita tarik ke atas juga ke 1. Nah, di sini posisinya. Kemudian X-nya 1, Y-nya 0, berarti di sini ya. Nah, di sini kemudian X-nya 3, Y-nya -1, berarti berada di bawah. Bawah di sini ya. Ini -1. Nah, di sini dia untuk 3, -1. Kemudian X-nya 9, Y-nya -2. Nah, -2 ini kita tarik ke sana ya. -2. Nah, di sini tinggal kita tarik grafik fungsinya. Jadi tarik dari sini ya untuk nggak usah melengkung ya untuk menarik grafik fungsinya. Oke, nah jadi ini tadi bagaimana cara menggambar grafik fungsi logaritma dengan fungsi Y sama dengan 1/3 log X. Nah, jadi itu tadi bagaimana cara menggambar grafik fungsi di logaritma. Nah, jadi yang pertama dapat kita simpulkan dari menggambar grafik tadi. Yang pertama, kalau kita ingat di eksponen seperti ini. Nah, di eksponen seperti ini dia grafiknya itu memotong sumbu Y. Nah, sedangkan di logaritma ini dia grafiknya memotong sumbu X. Jadi kalau di logaritma yang pertama di grafik fungsi logaritma ya, yang pertama itu domainnya nilai X-nya yang kita ambil itu positif. Nah, kan nggak ada nih hasil pangkat yang negatif. Jadi makanya X yang kita ambil mulai dari yang positif, bilangan-bilangan positif. Kemudian untuk hasilnya atau range-nya, nah itu baru negatif. Nah, misalkan 2 log 1/4 itu kan minus 2, 3 log 1/9 itu kan minus 2. Nah, itu kan hasilnya minus ya. Nah, kalau untuk yang X-nya atau domainnya itu kan harus bilangan positif. Kemudian yang ketiga tadi, grafiknya itu memotong sumbu X. Nah, jadi sekian pembahasan untuk grafik fungsi logaritma kali ini. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe terus mendukung channel ini. Kalau kalian suka boleh di-share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih.